Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ina. Kali ini saya masih bersama dengan Pak Agus Holik, pemilik dari Krokot Nursery yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Ya, luar biasa loh. Aku dikasih kesempatan untuk bertemu, berbicara langsung dan belajar banyak dari Pak Agus. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas karya terbaru dari master kita, Bapak Greg Nambali. Jadi aku memanggil beliau master karena setelah aku tahu bahwa si Pride of Sumatra itu adalah satu-satunya yang pertama di dunia yang menghasilkan warna merah. Master dong. Dia yang memang Pak Greg ini memang sudah diakui di dunia yang berkaitan dengan karya-karya beliau. Memang banyak yang suka, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau ada muncul-muncul yang baru gitu, banyak bermunculan yang pengen mendapatkan hasil karya beliau karena memang bagus. Jadi memang hasil-hasil karya dari Pak Greg ini bukan hanya lokal saja yang di dunia pun ternyata. Jadi apa ya Pak, suatu kebanggaan mata dunia tertuju kepada hasil karya aglonema dari anak bangsa. Iya, betul. Itu yang membuat bendera Indonesia berkibar-kibar dari tanaman hias. Bangga nggak sih Pak? Bangga, meskipun kita ya pada saat ini dan kemarin-kemarin hanya satu orang Pak Greg Nambali saja itu bisa menggemparkan dan bahkan bisa bersaing dengan ratusan orang yang ada di luar negeri sana. Misalnya kalau di negara-negara tetangga itu satu negara aja bisa memiliki lebih dari 150 sampai 200 penyilang. Wow, kita baru satu tapi sekarang anak mudanya sudah pada muncul. Nah, tapi hasil karya beliau itu sangat spektakuler. Betul. Kalau kita lihat ada Goliath, ada Moonlight. Wah, dia memang mempunyai karakter yang Golden Hope, karakter tersendiri yang itu memang mahakarya yang luar biasa. Gitu ya. Jadi gini ya Pak, satu anak bangsa Indonesia, breeder aglonema bisa mengalahkan. Aku sebagai anak Indonesia, sebagai ibu Indonesia, bangga banget. Satu orang Indonesia saja di Indonesia, karena kita yang terkenal sekarang kan sudah mulai. Yang terkenal baru Pak Greg, iya kan? Tapi beliau bisa mengibarkan dunia melihat Indonesia, aglonemanya cakep-cakep, mahakarya keluar dari anak bangsa Indonesia. Karena persilangan aglonema ini kan tidak hanya sebuah sebuah produk saja, tapi dia itu juga ada unsur karya seni di situ. Kalau kita lihat coba dari hasil beliau ini kan ada kayak seni yang tertuang di tanaman. Betul. Seni yang tertuang di melalui tanaman. Kalau pelukis, seni yang tertuang di kanvas ya. Nah, kalau kayak penyilang pemulihan tanaman ya seni yang tertuang di atas daun pohon itu sendiri. Jadi seni itu pun ternyata bisa dituangkan dalam tanaman hias. Iya, betul. Makanya kalau misalnya aku ketemu dengan penyilang itu rata-rata mereka itu punya karakter yang berbeda-beda dan unik kalau menurut aku ya. Kalau misalnya orang mungkin yang belum paham, orang yang baru kenal, kita nggak bisa langsung misalnya kayak Pak Agus nih penyilang nih ya, si Pak Agus tuh aneh banget deh begini. Tapi itu keunikan dari penyilang-penyilang itu, karena biasanya kan seniman kan gitu ya. Iya, mempunyai karakter sendiri. Iya, mereka punya karakter tidak sendiri. Bisa disamakan dengan masyarakat umum. Betul, dan hasil karya mereka pun beda-beda. Gitu. Jadi unik. Penyilang-penyilang itu unik dan menghasilkan karya yang sangat indah. Gitu. Semoga tanaman hias Indonesia semakin maju, kita bisa mengibarkan sangsaka merah putih sehingga mata dunia tertuju kepada Indonesia. Nah, ini tugas bagi kita generasi muda, penerus-penerus Pak Greg ini, karena memang Pak Greg sudah memulai dunia ini, mewarnai aglonema sehingga warnanya bisa berkembang sekian rupa. Nah, sekarang menjadi tugas kita bersama bahwasanya komoditas aglonema yang sudah beliau torehkan ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia, bisa menjadi kebanggaan dunia melalui Indonesia. Betul. Dan kita juga membangkitkan, karena gini ya Pak, tanaman hias ini adalah, tadi kita sempat ngomong sebelumnya, ini adalah peluang yang sangat besar. Ya, untuk kita bangsa Indonesia ini adalah peluang yang sangat besar karena kita punya breeder ternama, master yang mempunyai mahakarya yang spektakuler yang diakui oleh dunia. Nah, jadi kenapa sih kita sebagai orang Indonesia tidak punya aku bisa
Nggak usah nyilang dulu. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Perbanyak aja dulu. Iya. Gitu. Itu menguntungkan diri sendiri, ya kan Pak? Iya. Menjadi peluang untuk mendapatkan pundi-pundi untuk kita membantu keluarga. Ya mumpung kan maestro ini sudah maestro ada di Indonesia, kita bisa banyak belajar, banyak bertanya dengan beliau. Tapi pada prinsipnya adalah berani melakukan uji coba, riset, percobaan-percobaan itu saya kira itu langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa menjadi penyilangnya. Betul. Ya. Jadi ada step-stepnya ya Pak, Iya, ya, sabar, iya. semuanya ada step-stepnya. Nah, kali ini kita akan melihat hasil karya terbaru dari Pak Greg Hambali, yaitu namanya apa Pak? Jayanti, Namanya Jayanti. kejayaan menanti. Oh, Jayanti itu kejayaan menanti. Iya, beliau kemarin menyampaikan ini kejayaan yang akan kita nanti. Oh, Pak, Jayanti. ini launchingnya kapan sih Pak? Launchingnya kemarin baru kemarin tanggal 18 19 sampai hari ini. Tiga hari. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Tanggal Iya. 19. Iya. Berarti ini hari terakhir. Ya, kayaknya kalau menurut saya masih sampai hari Senin. Oh, oke. Kemarin didatengin dari di Departemen Kementerian Pertanian. Ya. Ada hadir, Kementerian Tenaga Kerja ada perwakilannya. Lalu kayaknya kemarin itu kalau nggak hari ini itu ada dari Wali Kota juga, Bogor juga ikut, bangga lah. Jadi ini lucu nih, Pak Agus Ya. baru sampai dari Bogor, kami dari Bogor sampai sini. Nah, kita bertukaran, begitu lucu ya. Nah, jadi ini adalah hasil karya terbaru Pak Greg yang di launching di bulan Juni ini. Iya. Cakep, silangan Pak Greg itu memang luar biasa. Mahakarya yang sudah dipersembahkan oleh Pak Greg. Nah, aku sebagai pelaku apa ya Pak, sebagai konten kreator YouTube, Iya. aku juga mempunyai suatu kewajiban untuk konsumen Iya, di iya. pasar, Iya. agar tidak tertipu dengan mengadopsi tanaman, membeli barang yang bukan ID sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, aku bilang nggak mirip ya, tapi ada keserupaan. Iya. Di bentuk warna, ya namanya tanaman pasti ada hijaunya Pak ya. Iya. Ada hijaunya, ada merahnya, ada persamaan, sedikit persamaan ada. Jadi jangan sampai kalian pada saat kalian hebat dong, bangga dong punya Jayanti, Iya. termasuk yang awal-awal dunia mengincar loh, iya kan? Nah, jangan sampai tertipu ID. Ya, karena kalian pasti tahu lah kalau barang baru silangan karya dari Pak Greg keluar itu harganya pasti barang hasil karya dari breeder pasti ada harganya, value-nya itu beda. Nah, kita bicara ini ada yang aku pegang adalah Siam Aurora. Nah, ada Siam Aurora, ada Kanza. Kansa, Lipstick Kanza. Ini Pak Greg juga ini. Kalau ini bukan ya? Bukan. Ini dari Thailand. Kalau ini Siam Aurora ini dari Thailand. Thailand ya. Ini adalah produk dari Thailand. Jayanti produk dari Pak Greg Indonesia. Kanza juga produk dari Pak Greg Indonesia. Nah, sekarang langsung disorot ke tanamannya. Kita membedakan karakter. Oke Pak, Iya. kita mulai dari Jayanti dulu. Bapak yang lebih menerangkan, Pak, aku nggak paham. Kalau kita lihat sosok Jayanti, dia dari pertama warnanya dia merahnya merah cukup merahan ya, merah terang gitu ya. Dia nggak begitu pucat, tapi merahnya cukup merah terang. Lalu yang kedua dari sisi warna hijaunya, dia hijaunya agak hijau ketuaan ya, hijau tua lah. Iya. Mengarah ke hijau tua. Kalau kita bandingkan dengan yang Siam Aurora, dia agak cenderung agak lebih muda dikit dari warna merahnya. Dan dia agak kekuningan ya Pak? Iya. Kalau yang kekuningan. hijaunya itu hijau menuju ke arah kekuningan. Ini berbeda hijaunya. Oke. Lalu yang
kedua bentuk daunnya, bentuk daun. Siam aurora dia cenderung melengkung, agak melengkung. Keriting ya Pak? Melengkung apa melintir kalau bahasa Iya, Jawanya. melintir. Agak melintir-melintir. Sementara untuk Jayanti dia nggak banyak melintirnya. Iya. Lalu dari sisi ketebalan daun, ini dia kalau dipegang antara Jayanti sama Siam aurora ini lebih tebal, lebih tebal sosok Jayanti. Lalu dari sisi batang, warna kemerahannya dia akan lebih muncul lagi dibanding dari Siam aurora. Dia kan pucat merah, ya Pak. pucat, ya, Dia pink tapi pucat. Ya. Ini pink tapi kuat pinknya. Iya. Ya Pak. Iya, lebih kuat ini. Iya. Merahnya. Jadi keserasiannya itu lebih menonjol yang ada di sini. Lalu untuk dari sisi daunnya jadi juga urat daun. Nah, urat daun kalau kita lihat ini urat daun ini karena dia ini barengan sama Golden Hope, lalu Lotus Delight, lalu Minion dan sebagainya. Ini masih satuan ya. Makanya dia mempunyai urat daun yang kuat ini. Ini masih kelihatan urat-urat daun di sing tua itu juga masih. Jadi si uratnya ini Pak kayak Golden Hope juga begini ya Pak? Iya, kalau Minion ya ada mirip-mirip dengan Minion. Karena dia juga sama dari indukannya yang sama gitu ya. Oh. Dari Rotundum, lalu Comutatum juga masuk, lalu ada Prekursor masuk lagi, ya akhirnya jadi. Pak, jadi kalau misalnya si aglonema ini selalu ada Rotundum, ada apa tadi? Comutatum sampai Perkusom. Prekursor itu apa ya? Orang bilang itu F2-nya ya. Silangan dari spesies sama spesies disilangkan, itu namanya prekursor. Oke. Ya, prekursor ini dikawinkan lagi sama induknya lagi, sama bapaknya lagi. Back cross berarti? Iya. Biasanya Rotundum itu dipakai untuk jantan. Oh. Iya, jantan. Oke. Makanya dia kelihatan uratnya. Urat-uratnya ini si Rotundum juga punya urat-urat gini ya, Pak? Rotundum kan punya uratnya Rotundum kuat, iya. Ini bisa terlihat di sini nih, yang daun ini. Daun bawah. Nih. Ini kan Rotundum banget nih garis-garisnya. Sementara ini kan nggak begitu kelihatan, tipis. Betul. Dia. Uratnya nggak begitu kelihatan, tipis. Mau daun yang bawah malah hilang Pak. Iya. Ini malah hilang nih. Iya. Daun bawah juga nggak begitu. Iya. Tipis banget ya Pak. Iya. Oke. Lalu kalau kita lihat dari sisi warnanya, di balik daun. Nah ini coba, ini kan merah dia. Ini merah ya, ini merah banget. Nah belakangnya begini. Coba kalau kita bandingkan dengan Jayanti ini merah banget ya. Ya, merahnya ini tembus. Ya. Ke batang-batangnya. Iya, ke batang-batangnya juga tembus. Batangnya berwarna merah. Ini kan lain. Ini enggak. Agak putih. Ini batang-batang ya, sampai batang-batang yang tua saja, ini daun yang tua saja tetap merah. Iya. Kalau ini enggak. Nah, ini yang nanti mudah untuk membedakan mana Jayanti, mana Siam aurora. Nah, dari batangnya ini sudah sangat kelihatan nih. Nah. Ya, kita bukan mau membandingkan hasil karya Pak Greg dengan hasil karya Thailand. Ya. Bukan maksud kita membedakan karya Pak Greg sama karya Thailand ya. Cuman ini adalah untuk konsumen yang ini kan akan beredar di pasar. Iya, pastilah sekarang sudah mulai beredar. Ya, karena maaf ya, banyak banget penjual-penjual yang suka nipu, suka ngadi-ngadi, dijual dengan harga murah katanya Jayanti, padahal bukan. Hati-hati. Jadi kita makanya perkenalkan. Karena Jayanti belum beredar banyak untuk sekarang ini. Belum. Untuk sekarang ini belum beredar banyak. Jadi disinilah kesempatan untuk tahu Jayanti itu seperti apa. Gitu ya Pak. Nah, kalau Kanza merah-merah juga nih. Sama produk dari Pak Greg ini, Kanza. Ya. Kanza dia cenderung dari 3 ini dia lebar daunnya lebih lebar. Kalau warna daun cukup, dia hampir mendekati ke arah Jayanti. Tapi yang membedakan banget itu lebar daun. Dia lebih lebar lagi. Kalau garis-garisnya juga dia kuat. Iya. Rotundumnya lagi keluar ya Pak. Rotundumnya keluar. Lalu tangkai Kanza agak panjang dibandingkan dengan Jayanti. Kalau Jayanti kan dia lebih pendeknya. Pendek dia. Kalau Kanza akan lebih panjang.
Kalau warna batang kayaknya lebih apakah karena ini sudah dewasa ya Pak? Kalau ini kan ukurannya aku nggak tahu deh, ini ukurannya kecil apa gimana ya Pak? Memang segini. Aku lihat soalnya lebih muda ini. Enggak, ini udah dewasa juga karena dia sudah beranak. Oh. Iya. Memang karakter tanamannya berbeda. Oke. Dia agak lebih kecil. Tapi warnanya sama-sama pinknya cakep gitu ya, Iya. terang gitu. Cuman ini lebih terang. Lebih kuat Ah. sini. Pink yang warna pink di batang maupun di pelopak daun ini. Iya, jadi kalau misalnya yang kanza ini jelas sih dia daunnya memang lebih besar. Lebih besar. Ini juga adalah aku pertama kali lihat kanza Pak, merahnya wow. Iya. Mewah. Lipstiknya itu Iya. mewah. Gitu, ya. Merona kayak bibirnya Julia Robert dipakein lipstick gitu loh. Wow, seksi. Nah, ini adalah kanza. Ini Jayanti, produk terbaru Pak Greg. Nah, ini si Siam Aurora, ini barang produk dari Thailand. Ya. Begitu. Jadi teman-teman, semoga teman-teman yang kenal dulu, kita kenalan dulu nih sama produk terbarunya Pak Greg. Iya. Jayanti ini. Jangan sampai kita pengennya Jayanti dapatnya Jayanto. Enggak. Pengen misalnya kita sudah pengen Jayanti tapi kok ternyata yang datang Kansa atau Iya. yang datang kan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Tapi Pak, Bapak kan Iya. udah punya nih Jayanti. Iya. Kalau misalnya ada yang nonton video nih, pengen dong adopsi Jayanti, udah dilepas belum Pak? Boleh saya kemarin minta sama Bu Indri dan Pak Greg untuk selain untuk saya sendiri mungkin dan untuk teman-teman yang nanti menginginkan boleh. Oh boleh, tuh. Lewat Mbak Ina nanti boleh. Terpercaya loh, Sama kamu boleh. Iya lewat Mbak Ina nanti boleh. Maksudnya aku ke Pak Greg gitu. Ini saya ada di belakang nanti iya. kalau iya. Mudah-mudahan Pak Greg dan Bu Indri dan Mbak Mia Hambali juga menonton Keluarga Les ini dan saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan sang master. Ya Pak Greg kesini sudah mungkin 3 kali banyak. Sudah 3 kali. Iya, Coba hari ini kesini lagi Pak, kan ketemu aku. Nah besok nanti kalau kita kan di bulan November akan ada kontes nasional juga. Iya. Kebetulan besok tempatnya di Semarang. Oh aku datang. Ya, Kesempatan untuk ketemu dengan Pak Greg. Kesempatan untuk ketemu sama Pak Greg karena Pak Greg ini diasah dia Dewan Pembina kami. Oh, jadi Jadi ASA ini terpercaya, Iya. bukan asosiasi kaleng-kaleng. Bukan bukan kaleng-kaleng. Master-master yang ada di Aglonema ngumpul semua. Pembinanya Pak Greg. Pembinanya Pak Greg Hambali. Terpercaya dong. Beli di Iya. sini nggak mungkin. Beli Jayanti dikasih Siam Aurora dong. Ini nggak mungkin kan? Kemarin waktu launching Jayanti juga beliau bangga dengan ASA karena juga memakai baju ASA juga kemarin. Oh beliau. Iya, kalau nanti Mbak Ina itu lihat di YouTube mengenai pas launching Jayanti dia juga. Oh oke. Karena menurut beliau untuk memajukan aglonema di Indonesia ini harus bareng-bareng, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi bareng-bareng kita menjadi satu padu untuk bagaimana betul-betul aglonema ini menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya tanaman hias di Indonesia ini terus berkembang. Amin. Semakin ada semangat untuk bangsa Indonesia, anak-anak bangsa semakin diawali dengan bertani dulu. Iya. Setelah punya modal, bisa belajar menyilang. Iya. Ya Pak ya. Iya. Sebenarnya sih nggak usah ada modal Pak. Modalnya Iya, kemauan. Kemauan, karena menyilang rata-rata kalau yang sudah di sini di silang yang ada di sini itu sudah nggak bisa lagi untuk dipakai untuk silang. Kenapa Pak? Untuk biji tanaman untuk keluar jadi biji itu kan ada syarat-syarat tertentu, misalnya kromosomnya berapa. Nah kalau yang di sini itu rata-rata sudah di F3, F3, F4, jadi dia kromosomnya sudah di bawah sehingga dipakai pun nanti dia juga akan keluar bijinya. Oh. Berbunga, tapi dia nggak akan keluar bijinya, nggak sampai nanti jatuh, bunganya busuk. Sehingga kalau mau menyilang ya harus sabar. Kita pakai ambil spesies. Iya. Dan ini teman-teman, ini adalah salah satu yang aku dulu waktu sekolah, aku sebel banget sama namanya pelajaran biologi, bikin pusing. Sumpah itu bikin pusing secara teori. Tapi pada saat aku sudah ketemu dengan petani, dengan penyilang, ternyata menyenangkan dan gampang dicerna. Memang bahasa ilmiahnya bikin pusing, Ya. bahasa ilmiahnya. Tapi kalau kita belajar praktek langsung Pak, Iya. lebih gampang itu Pak. Lebih gampang, cuma butuh ketelitian dan kesabaran. Betul, saja. betul. Bagi teman-teman yang nanti mau berkeinginan, kita dari ASA siap untuk mendampingi, membimbing Nah, supaya jadi pertanyaan saya adalah, Iya.
Indonesia ini kan luas, Pak. Iya. Luas sekali. Iya. Sementara ketua asosiasinya adanya di Yogyakarta. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang di mana kan duit lagi kalau ke Magelang, kalau ke Jogja. Nah, kita kan asosiasi Aglonema ini kita sudah mempunyai perwakilan-perwakilan atau cabang-cabang di berbagai kota yang ada. Sangat menyenangkan kan? Tinggal nanti ya buka Facebook atau apanya di DPP ASO, nanti akan keluar di situ ada daftar cabang mana yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin daerah-daerah yang ingin untuk bareng-bareng bergabung dengan ASA, kami membuka kesempatan untuk monggo nanti bareng-bareng untuk membuat juga cabang di daerah yang belum ada. Di situ nanti kita gerak bareng-bareng. Nanti kita ada pelatihan bagaimana membudidayakan aglonema, bagaimana menyilang aglonema, bagaimana bisa menjadi petani yang handal dan sebagainya. Ini kami juga mulai bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik di pemerintahan, di Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, lalu dengan pemerintah daerah, supaya dari hasil dari pertanian aglonema ini bisa dinikmati oleh masyarakat ini. Berarti Pak, kalau misalnya tadi Bapak ngomong ada dua kementerian di sini, antara Kementerian Pertanian sama tenaga kerjaan, berarti memang bersinergi karena memang ini menyerap tenaga kerja gitu ya Pak? Kalau di tenaga kerjaan, Departemen Ketenaga Kerjaan itu kan dia lebih pada sumber daya manusianya, bagaimana mengelola petani itu supaya dia handal sumber daya manusia. Nah, kalau dari Kementerian Pertanian itu bagaimana bisa menumbuhkan petani petani yang handal gitu ya. Handal, strong. Iya. Mental, nanti yang semua kuat. Yang masuk pelatihannya dari pertanian, dari tenaga kerja pelatihannya di situ ya, cenderung ke arah. Nah, jadi ini benar-benar buat teman-teman yang tinggalnya jauh dari Yogyakarta, jangan sedih karena memang ASA ini tidak hanya berpusat di Yogyakarta, tapi ada perwakilan di daerah-daerah. Pengen tahu nanti kalau misalnya kita ngomong di sini panjang, teman-temannya susah, nanti akan ada kami sertakan di dalam kolom deskripsi nomor WhatsApp. Untuk masuk ke ASA-nya itu seperti apa apabila ada yang ingin bergabung. Begitu teman-teman. Jadi aku banyak mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Matur suwun. Sami-sami. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukung keluarga Eles dan Krokot Nursery juga Asosiasi Aglonema Nusantara dengan cara diikutin kontennya si keluarga Eles dan dikepoin si Krokot Nursery ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.